Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ruang belajar, ketemu kembali bersama Pak Adi Ardiansah. Pada video kali ini kita akan membahas materi kekongruenan pada bangun datar. Sahabat ruang belajar, materi kita pada pertemuan kali ini akan membahas kekongruenan pada bangun datar. Dua buah bangun datar kongruen jika keduanya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kesamaan ukuran tersebut dapat dinyatakan dengan 1. Setiap pasang sisi seletak sama panjang, dan 2. Setiap pasang sudut seletak sama besar. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa jika dua bangun kongruen, maka dengan mentransformasikannya, menggeser, memutar atau mencerminkan, bangun yang satu dapat menempati bangun yang lainnya. Kekongruenan pada segitiga. Ukurlah panjang sisi dan besar sudut segitiga ABC dan segitiga PQR. Jika kamu melakukan pengukuran dengan benar, akan diperoleh hubungan panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ, panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR, dan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi PR. Berdasarkan sudutnya, besar sudut A sama dengan sudut P, besar sudut B sama dengan sudut Q, besar sudut C sama dengan sudut R. Oleh karena itu, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Sekarang, ukurlah panjang sisi dan besar sudut KLM. Kemudian bandingkan dengan unsur-unsur segitiga ABC. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh hubungan berikut ini. Panjang sisi AB tidak sama dengan panjang sisi KL. Panjang sisi BC tidak sama dengan panjang sisi LM. Panjang sisi AC tidak sama dengan panjang sisi KM. Berdasarkan sudutnya, besar sudut A sama dengan sudut K, besar sudut B sama dengan sudut L, besar sudut C sama dengan sudut M. Berdasarkan 3 dan 4 dapat diketahui bahwa segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga KLM. Akan tetapi sisi AB berbanding KL sama dengan sisi BC berbanding LM sama dengan sisi AC berbanding KM. Dengan demikian segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Dua segitiga yang kongruen pasti sebangun, tetapi dua segitiga yang sebangun belum tentu kongruen. Sifat-sifat dua segitiga kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ketiga sisi pada segitiga ini sama panjang. Amati gambar 1. AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, dan AC sama dengan PR. Ukurlah besar sudut-sudut dari kedua segitiga tersebut. Dari hasil pengukuran tersebut akan diperoleh hubungan besar sudut A sama dengan sudut P, besar sudut B sama dengan sudut Q, besar sudut C sama dengan sudut R. Dengan demikian, segitiga ABC dan segitiga PQR merupakan sifat dua segitiga yang kongruen, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Jika sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga sama panjang, maka dua segitiga tersebut kongruen. B. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Amati gambar 2 di samping. Panjang sisi DE sama dengan panjang KL.
sudut D sama besar dengan sudut K, dan panjang sisi DF sama dengan panjang sisi KM. Dua buah sisi sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Ukurlah panjang EF dan LM, besar sudut E serta besar sudut F dan M. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut akan diperoleh hubungan EF sama dengan LM, besar sudut E sama dengan sudut L, besar sudut M sama dengan sudut M. Dengan demikian, pada segitiga DEF dan segitiga KLM berlaku DE sama dengan KL, EF sama dengan LM, DF sama dengan KM. Dan berdasarkan sudutnya, sudut D sama besar dengan sudut K, sudut E sama dengan sudut L, sudut F sama dengan sudut M. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga DEF dan segitiga KLM memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Jika dua sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, sisi sudut sisi, maka kedua segitiga itu kongruen. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Sudut mengapit satu sisi. Amati gambar 3. G sama dengan besar sudut X. Sudut H sama dengan sudut Y. GH sama panjang dengan XY. Ukurlah besar sudut I dan sudut Z, panjang GI dan XZ. Dari hasil pengukuran tersebut akan diperoleh hubungan besar sudut I sama dengan sudut Z, panjang sisi GI sama dengan sisi XZ, dan panjang sisi HI sama dengan sisi YZ. Dengan demikian, pada segitiga GHI dan segitiga XYZ berlaku besar sudut G sama dengan sudut X, besar sudut H sama dengan sudut Y, besar sudut I sama dengan sudut Z. Panjang sisi GH sama dengan sisi XY, panjang sisi HI sama dengan sisi YZ, panjang sisi GI sama dengan sisi XZ. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga GHI dan segitiga XYZ memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Jika dua sudut yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar dan sisi yang berada di antara dua sudut tersebut sama panjang, sudut sisi sudut, maka kedua segitiga itu kongruen. Yang keempat, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang, sudut sudut sisi. Amati gambar 4. Besar sudut A sama dengan sudut X, besar sudut B sama dengan besar sudut Y, dan panjang BC sama dengan YZ. Ukurlah besar sudut C dan sudut Z, panjang AB dan panjang XY, serta panjang AC dengan panjang XZ. Dari hasil pengukuran tersebut akan diperoleh hubungan besar sudut C sama dengan sudut Z, panjang sisi AB sama dengan XY, dan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi XZ. Dengan demikian, pada segitiga ABC dan segitiga XYZ berlaku sudut A sama dengan sudut X, sudut B sama dengan sudut Y, besar sudut C sama dengan sudut Z. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi XY, panjang sisi BC sama dengan YZ, dan panjang sisi AC sama dengan XZ. Hal ini menunjukkan bahwa ABC dan XYZ memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Jika dua sudut yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar dan satu sisi sekutu kedua sudutnya sama panjang, sudut-sudut sisi, maka kedua segitiga tersebut kongruen.
Contoh soal. Sebuah pohon pada siang hari yang cerah mempunyai bayang-bayang sepanjang 12 meter. Pada saat yang sama, sebuah pensil sepanjang 15 cm yang diletakkan tegak. Bayang-bayangnya sepanjang 9 cm. Berapa tinggi pohon? Kita selesaikan. Jawab. Situasinya dapat digambarkan dan disederhanakan sebagai berikut. Pensil kita misalkan dengan panjang AB 15 mm, BC sama dengan 9 mm, besar sudut B 90 derajat. Nah, ini harus tegak lurus. Pohon KM, ini KM yang ditanya, tinggi pohon. MT sama dengan 12 meter, besar sudut M 90 derajat. Segitiga ABC yang menggambarkan situasi terkait pensil dan bayang-bayangnya, dan segitiga KMT yang menggambarkan situasi terkait pohon dan bayang-bayangnya adalah dua segitiga sebangun. KM dibagi AB sama dengan MT dibagi BC. KM yang kita cari tinggi pohon, AB 15 sama dengan MT nya 12 dibagi BC nya 9. Kali silang 15 dikali 12 dibagi 9. Jadi panjang KM sama dengan 20 meter. Sahabat ruang belajar, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.